illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, Rabbi zidni ilman warzuqni rahman, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, katanya udah datang. Innatina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghayral Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syahidin. Alhamdulillahi rabbil Alamin. alamin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah pemerintah rutin mushola hidayatullah, pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar nilainya dalam kehidupan kita. Dimudahkannya kita dalam kebaikan, digerakkannya kita di jalan kebaikan, dan ditentramkannya kita di tempat kebaikan. Mudah-mudahan segala kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita akan menjadi tambahan nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah. Salam juga mudah-mudahan disampaikan ke hadirat kita, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada seluruh keluarganya, sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi bagian daripada umatnya, dan nanti kita akan diberikan syafaatul ummah yang jauh. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kehadiran kita di tempat ini juga dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahmi.
yang di dalamnya juga merupakan salah satu jalan untuk menggugurkan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Di samping manfaat daripada majelis ini adalah untuk menambah ilmu. Berarti menambah ilmu kita yang ada, bertambah menjadi lebih banyak dari yang ada, kemudian menjadi media untuk mengingat keilmuan kita. Dengan keilmuan yang berbeda, dengan latar belakang ilmu yang berbeda, tentunya kita masing-masing ada yang sudah pernah mendengar ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang akidah kepada Allah. Ada juga yang baru pertama kali berarti menambah khazanah keilmuan dari ilmu yang belum ada, sehingga nanti akan bertambah. Dan juga menjadi jalan serta media untuk mengamalkan ilmu kita masing-masing. Karena pada hakikatnya kita ini dituntut oleh kewajiban. Satu, kewajiban menuntut ilmu. Kedua, kewajiban untuk menghafalkan ilmu. Ketiga, dituntut untuk mengamalkan ilmu. Kemudian yang keempat, menyerahkan segala ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mewujudkan bakti dan ibadah. Saat ini kita akan berusaha untuk mengenal kembali tentang sifat-sifat Allah. 20 sifat yang sudah beberapa kali dan saat yang lalu kita laksanakan, kita jalani sudah sampai kepada sifat ayat kalau tidak salah. Sekarang tinggal sifat qadirunnya. Qauluhu qadirun, kalau di dalam kitab di dalam kitab Ijanah Darwi, qauluhu qadirun. Kemudian ada qauluhu muridan, qauluhu aliman, qauluhu hayyan, qauluhu sami'an, qauluhu basirun, qauluhu mutakalliman. Salah satu dasar kita kepada Allah agar kuat keyakinan dan keimanan kita adalah meyakini dan mengimani kekuasaan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada Allah bahwa Allah yang Maha Kuasa, bahwa Allah yang Maha Mampu, bahwa Allah Maha Segala bisa mewujudkan yang tidak ada, bisa mentiadakan yang sudah ada. Di dalam sifat terdahulu yang sudah sebahagian disampaikan, ada sifat kudrat. Sifat kudrat Allah ini adalah Allah berkehendak, atau Allah ini kuasa, Allah ini mampu, Allah ini bisa, dan bisanya Allah segala bisa. Sementara bisanya manusia adalah bisa karena dibisakan. Bisa karena dibisakan artinya apa yang menjadi kebisaan kita karena Allah memberikan bisa kepada kita, atau memberikan kemampuan kepada kita. Tapi ketika kemampuan, ketika bisa kita Allah ambil, ketika bisa dan kemampuan kita Allah angkat, maka itu sudah menjadi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai wali, sebagai makhluk tidak berdaya, tidak mampu melakukan apapun. Ini orang pinter banget, pinternya Allah cabut, nggak ada bisa apa-apanya, nggak ada sekali, nggak bakalan, karena Allah mencabut semua bisa, dan Allah yang Maha Bisa. Bisanya Allah itu bisa mengadakan dan juga bisa mentiadakan. Allah itu bisa memberi dan juga Allah bisa mengambil. Ini yang harus kita yakini. Allah berikan kepada kita sebagai rahmatnya, juga Allah akan ambil dari kita ketika
Kenapa Allah ambil? Allah ambil itu kan biasanya Allah mengambil itu ada yang Allah mengambilnya dengan cara mempersilahkan kepada kita untuk memberikannya secara perlahan-lahan dengan kemampuan kita masing-masing. Contohnya nih, kalau kita diberikan harta, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengembalikan sebagai syukur kepada Allah dengan cara berinfak dan bersedekah. Berinfak dan bersedekah kapan? Setiap waktu. Kapan? Setiap saat. Dan memberi itu kata Nabi menjadi hal yang terbaik. Sehingga ada perkataan dari baginda Nabi, al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di bawah. Artinya pemberi itu jauh lebih baik derajatnya di hadapan Allah daripada orang yang menerima. Walaupun menerima itu juga jadi kebaikan, karena orang memberi kalau tidak ada yang menerima juga tidak ketemu. Gitu. Padahal begitu ya. Padahal mau ngasih, orang yang menerimanya nggak ada. Gitu. Nah kalau sekarang orang mau ngasih, yang menerimanya banyak. Gitu. Bahkan sekarang bukan yang menerimanya banyak lagi, orang nyari-nyari supaya bisa menerima. Nanti akan terjadi kata Nabi, nanti suatu saat, suatu zaman, suatu kesempatan akan terjadi, semua diberikan kemudahan. Urusan dunianya mudah, apapun mudah, hajatnya semuanya Allah berikan. Sehingga masing-masing punya masing-masing. Kalau dikategorikan antara kaya dan miskin, semuanya kaya saat itu. Kaya pokoknya nggak ada. Nggak ada yang nggak punya, pokoknya semuanya dimiliki, semuanya dipunyai. Jadi semua orang punya semuanya. Sehingga terjadi karena sudah merasa punya, sudah merasa cukup, dirinya sudah terpenuhi, akhirnya ada keinginan untuk membagi dan berbagi dengan yang lain. Makanya yang punya uang gitu, tiap hari pagi-pagi assalamualaikum, itu waalaikumsalam, ada apa Pak? Oh iya nih saya nih dari Parakan. Ini saya nih dari Musola Al-Hidayah, ada apa Pak? Ini saya mau ngasih uang gitu. Untuk bersedekah, untuk berjariah, gitu. Untuk keperluan agar bisa manfaat. Itu aduh Pak, kata tuan rumahnya, mohon maaf. Ini saya juga rencana nih mau keluar sebentar lagi. Mau bagiin juga Pak. Di rumah saya udah banyak juga ini. Gitu. Tuh akhirnya begitu Pak. Hampir setiap orang. Jadi ibarat kalau orang dagang kebaikan, tapi nggak ada yang beli, gitu. Ibaratnya apa namanya, capek beli ya, gitu. Udah capek nggak ada yang beli. Nah ini udah kita hartanya banyak, apa semuanya banyak, tapi nggak ada yang mau nerima. Nah ini kayak kata-kata Nabi, nanti akan aku berikan, kata Allah lewat baginda Nabi SAW, akan terjadi satu zaman, satu kesempatan, satu waktu, semua orang ini mampu semuanya. Sehingga orang akan menawarkan sedekahnya. Setiap orang akan menawarkan rizkinya kepada orang lain, tapi tidak ada yang menerimanya karena masing-masing sudah memiliki. Itu tuh. Saya aja nanti jam 9 mau keluar. Itu mau nganterin juga di pagi-pagi. Gitu. Itu hampir datang lagi ke rumah yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa Pak? Ini Pak saya ini dari Gang Anggrek, ada apa Pak? Ini saya nih mau ngasih ngasih infak. Kebetulan saya dikasih rezeki banyak oleh Allah. Aduh Pak, mohon maaf Pak, bukan saya nggak menerima, ini saya juga udah kebanyakan. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya masing-masing dari pagi nggak ketemu Pak, nggak ketemu yang mau menerima dari harta yang Allah berikan, dari kecukupannya. Nah nanti akhirnya apa? Ya sudah, jadi sudah tidak ada lagi kesempatan berbagi dengan yang lain. Orang juga tidak bisa menolong yang lain karena masing-masing sudah cukup. Gitu. Kalau zaman sekarang kan masih ada ya, Pak pinjam sepeda Pak. Gitu. Saya ini mau ke sini. Pak pinjam motor Pak, saya mau ada keperluan ke sini. Pak pinjam mobil Pak, ini saya mau ada keperluan ke sini. Gitu. Jadi masih ada yang belum punya. Tapi nanti mau punya semuanya. Gitu. Sehingga Pak nanti nggak ada tuh pinjam meminjam itu nggak ada. Kesempatan memberikan kebaikan kepada yang lain itu sudah terputus lagi. Karena masing-masing sudah memiliki apa yang diperlukannya. Nah disitulah ketika itu manusia mulai merasakan, mulai menangis Pak, menangis karena ingin bersedekah tapi tidak ada yang menerima. Kalau sekarang justru yang mau menerima yang nangis-nangis, itu karena apa? Nggak ada yang membagi, nggak mau ada yang ngasih. Nah nanti orang
datang di zaman di mana zaman itu adalah zaman masih kita bisa melakukan kebaikan dan bermanfaat bagi yang lain. Alhamdulillah. Nah ini kudratnya Allah nih. Kudratnya Allah, kekuasaannya Allah itu adalah tadi mencukupkan yang kurang, tapi juga bisa mengkurangkan yang cukup, mensedikitkan yang banyak dan juga bisa membanyakkan yang sedikit. Ini kudratnya Allah. Ya kalau dalilnya kaum qadirun ini cukup kata keterangan kitab tauhid ini, dalilnya adalah dalil sifat kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ini mampu, Allah ini kuasa terhadap apapun. Allah ini mampu terhadap segala yang menurut kita makhluknya nggak bisa dan nggak mampu. Makanya kita dianjurkan kalau kita iman kepada Allah, sandaran kita adalah Allah. Karena Allah adalah zat yang tidak pernah akan rubuh ketika kita sandari. Juga adalah zat yang tidak akan pernah habis ketika kita mintai. Dan juga tidak akan pernah merasa bosan ketika kita mintai. Jadi Allah itu makin sering kita minta, Allah itu makin senang dengan permintaan Alhamdulillah. Ini sifat kudratnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadir juga ini menjadi buah waspada juga buat kita. Jadi menurut kita nggak mungkin nih dalam kondisi seperti ini mah, gitu. Kalau mati masih jauh, badan masih sehat, masih segar, gitu. Tapi ini qadirnya Allah ini nggak begitu. Sehingga apa? Nabi mengingatkan kepada tetap waspada, tetap jaga-jaga. Karena yang namanya kudrat Allah itu datangnya bisa kapan saja. Di luar dugaan dan prediksi kita. Kalau menurut kita mah aman, ini nggak ada apa-apa. Lagi aman-aman tiba-tiba nggak aman. Makanya nih manfaatkan kesempatan aman ini untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah. Karena boleh jadi suatu saat akan terjadi tidak aman. Ketika sudah tidak aman, ya berarti sudah tidak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, berarti tidak ada lagi kesempatan. Kalau tidak ada lagi kesempatan, berarti habislah kita waktu kita untuk berbuat yang baik karena tidak sempat melakukan kebaikan. Ini kalau malam Senin alhamdulillah masih ngumpul kayak begitu, ya Allah syukur kita kepada Allah. Masih diberikan ketenangan. Ini yang disebutkan oleh Allah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Duduk di majelis ini akan menambahkan keimanan dari keimanan yang ada, kemudian akan diberikan sakinah, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Coba Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu merasakan enggak batiniah kita tenang ketika ada di tempat ini? Tenang kita kan? Tenang, oh iya, karena kita dibimbing oleh Allah dengan ilmunya. Sehingga ketika kita semangat kita menggebu-gebu untuk mencari dunia, ketika Allah dunia ini boleh kau kumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi ingat hanya maknanya saja yang engkau bawa. Artinya apa? Maknanya adalah infak, sedekah, kemudian jariah yang kita tanam ketika kita hidup, di mana nanti kalau sudah wafat, sudah meninggal, kita tidak bisa melakukannya kembali. Ilmu pun demikian. Kalau nanti kita sudah meninggal, sudah wafat, sebanyak apapun ilmu kita, nggak bisa lagi kita mengamalkan. Apalagi sedikit ilmu, banyak ada ilmu nggak bisa ngapain. Tenaga, kehidupan, nanti kalau sudah berakhir ya nggak bisa ngapain lagi. Nah ini yang diingatkan oleh Kanjeng Nabi, idza matamu adama in qatora amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Kalau seseorang sudah wafat, kalau seseorang sudah meninggal, maka apapun yang biasa dia lakukan tidak bisa dilakukan lagi. Terputus amalnya, terputus perbuatannya, artinya apa? Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Siapa? Itu orang yang meninggal itu. Nah di sini bukan dimaknai dengan putusnya kebaikan dari orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal, bukan. Ini orang yang matinya, orang yang sudah meninggal tidak bisa melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan ketika dia masih dalam keadaan hidup. Kalau masih hidup bisa ngaji,
ngajiin kalau ada juga. Kenapa bilang kalau ada? Karena ya memang ada yang orang meninggal nggak ada yang ngajiin, gitu. Kembali kepada kita. Tapi saya yakin nih Bapak Ibu sekalian, hadir tempat ngaji ini menjadikan wasilah nanti kalau kita meninggal banyak orang yang ngajiin. Amin. Amin ya Pak. Amin ya Allah, nikmat Pak. Satu nikmatnya buat yang hidup ketika kita melihat ada orang meninggal, banyak orang ngaji, banyak orang takziah, senang kita melihatnya. Gembira kita mendengarnya. Kenapa? Oh Fulan bin Fulan meninggal, Fulan bin Fulan meninggal, tapi yang takziah banyak banget kan kepada ya. Ya Allah tuh. Jadi cerita bagus, jadi cerita bagus. Yang ngaji banyak, yang tahlilan banyak. Tapi nanti umpamanya kita melihat satu kondisi, Fulan bin Fulan meninggal, Fulan binti Fulan meninggal, tapi nggak ada orang yang takziah satupun, tetangganya nggak ada yang datang. Kerabatnya juga saudara-saudara jauh satupun nggak ada yang datang. Terus ada juga yang datang tapi mereka balik lagi. Mereka kembali lagi hanya beberapa orang saja. Gitu. Hanya beberapa orang saja. Ini alhamdulillah tapi masih ada beberapa orang. Gitu. Tapi kalau udah nggak ada sama sekali, ya Allah kita sedih. Pernah kejadian mungkin sekitar di bawah tahun 2000-an, ada orang yang meninggal itu dari malam, itu jenazah apa dilalui, nggak ada orang yang ngaji, nggak ada yang doain. Nah hebatnya lagi nih, tapi hebat bukan berarti hebat baik, hebatnya hebat nggak baik. Itu keluarganya juga nggak ada yang kepengen ngaji. Saya lihat keluarganya juga cuma bisanya menangis aja. Kali gitu dia ngerti ya, ngertinya apa? Dia ngambil air wudhu, kemudian baca Quran, kemudian dia berdoa atau baca Fatihah atau paling enggak. Ini kalau dilihat, oh ternyata nih orang ini yang ditinggalkan oleh almarhumah ini adalah orang-orang yang tidak paham agama. Tidak belajar agama, tidak ngerti agama. Tidak mengerti bagaimana pada yang meninggal itu ibunya. Nggak mengerti bagaimana dia harus berbakti dan berbuat baik kepada ibunya yang sudah meninggal. Jadi yang disyaratkan oleh Nabi Robbi Firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu nggak ada, nggak ada. Jadi apalah arti sebuah tangisan nggak manfaat tangisan menangis di depan kita nih orang tua, kita jadi orang tua tiba-tiba meninggal anak kita nangis, apa yang jadi manfaat buat kita tangisan mereka? Yang kita perlukan adalah mereka berdoa untuk kita, ya Allah ampunkan dosaku, dosa ibuku, dosa bapakku, tuh sehingga nyampailah kepada Allah dosa kita diampunkan oleh Allah karena ucapan anak kita. Nah anak itu timbang nangis doang, timbang nangis buat ibu, timbang nangis buat bapak, apa manfaatnya? Jadi pesannya hanya pesan sedih saja. Ya kata ibunya yang meninggal, lu sedih, wajah bisa sedih kan? Yang gak perluin bukan itu, bukan tuh Fatihah bacain, tuh Yasin bacain, tuh Al-Quran bacain, tuh doa munajatkan kepada Allah. Ini aku ini sakaratul maut tadi, ini aku ini tadi haus, habis melewati masa sakit, habis melewati masa haus. Itu anaknya hanya berdiam diri aja, sampai pagi saya lihatin begitu juga. Gitu. Ya timbang duduk aja di depannya. Nggak ada baca-baca, nggak ada apa doa, gitu. Ya kan kita bicara itu kan kita lihat mulutnya, gitu. Kalau mulutnya diam kan berarti ya, walaupun kita hatinya nggak tahu, tapi kan ada ucapan yang disunahkan oleh Nabi, dianjurkan untuk diucapkan ketika ada yang meninggal, kalau yang meninggalnya ibu bapaknya. Nah inilah adalah salah satu kudrat Allah yang harus kita waspadai ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya nih kesempatan buat kita adalah kalau kita masih hidup nih, masih hidup, yuk manfaatin nih buat menghidupkan diri kita pada saat kita nanti berada di masa setelah kita meninggal, setelah kita mati. Karena kita nanti akan hidup pada kehidupan yang kedua dan harus kita yakini, kita imani. Kita hidup, kemudian kita mati, kemudian dihidupkan lagi dan hiduplah kekal selama-lamanya. Nah apabila baik, bahwa baik terus. Apabila buruk, ya kita menikmati buruknya selama-lamanya. Sampai Allah mengampuni kalau ada kebaikan yang pernah kita lakukan. Nah hal seperti ini juga kudratnya Allah menjadi bagian motivasi buat diri kita agar kita ini bisa merubah diri, merubah kondisi. Jadi ada saat-saatnya di mana Allah memberikan sebuah perubahan. Dulu kan kita adanya di dalam rahim ya.
bulan 10 hari. Kemudian kita dilahirkan ke alam barzah. Itu proses itu menjadikan tanda sebuah perubahan. Sampai saat ini perubahan itu nyata dan nampak buat kita. Dari mulai kita lahir, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian Allah berikan ilmu lewat ibu bapak kita, lewat tetangga kerabat kita, lewat saudara dan guru-guru kita. Akhirnya kita pandai melangkah, pandai berbicara. Kemudian nanti tumbuh pelan-pelan menjadi besar. Kemudian dari bayi menjadi anak, dari anak-anak kemudian menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi tua. Itu ini adalah perubahan. Nah, perubahan dalam hidup ini untuk kembali kepada Allah adalah perubahan mundur. Perubahannya perubahan mundur. Jadi artinya apa? Kita harus mampu, harus bisa mengkondisikan diri kita agar kita mau melepas yang selama ini merasa bagus buat diri kita. Karena nanti apa? Karena akan Allah copot semuanya. Jadi akan dilepaskan oleh Allah perlahan-lahan. Lepaskan. Jadi artinya apa? Menyesuaikan kondisi, menyesuaikan hajat dan kebutuhan kita dalam urusan ibadah dan urusan muamalah. Jadi nggak bisa disamain dulu dengan sekarang. Itu kalau dulu emang segala-galanya juga kita masih gitu. Tapi kan sekarang ini saatnya kita menunduk, saatnya kita tunduk kepada Allah, karena sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Persiapannya. Artinya kita lepaskan yang dulu pernah terjadi hebat buat diri kita. Sekarang mah hebatkan diri kita dengan amalia dan ibadah. Kenapa? Nanti nggak bisa lagi. Kalau Allah memberikan kepada kita suatu tanda, maka ketika kita diberikan kesempatan yang luar biasa, ini Allah ini luar biasa sayang kita. Luar biasa. Makanya qadirun ini, qadirnya Allah ini, sifat luarnya Allah ini menjadi bahan agar kita senantiasa waspada supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waspada supaya tidak dijauhkan dari rahmat dan ridho, dan juga waspada supaya kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan baik, di mana apabila kita kembali kepada Allah ingin dijadikan menjadi yang baik, maka Nabi menyebutkan kepada kita biasakan yang baik supaya nanti kita berakhir dalam keadaan baik, yang disebut dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita duduk di samping, duduk di pengajian, kemudian nanti akhir kehidupan kita sedang dalam keadaan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sifat muridun. Muridun ini diambil dari sifat sebelumnya adalah sifat iradah. Fa'alul lima yurid. Dalilnya itu fa'alul lima yurid. Fa'alul adapun zat Allah itu banyak bekerja, banyak melakukan perbuatan atau melakukan amalan atau melakukan penciptaan lima yuridu yang dikehendaki oleh Allah. Artinya Allah banyak mengerjakan pekerjaan Allah yang dikerjakan sekehendaknya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Makanya ada bahasa dalam kehidupan kita manusia memiliki rencana, Allah yang menentukan, kan begitu ya. Rencana kita boleh jadi sama dengan rencana Allah, boleh jadi tidak sama dengan rencana Allah. Nah, muridnya Allah ini artinya iradahnya Allah, kuasanya kehendak Allah ini ya tidak bisa disamakan dengan kehendak makhluknya. Jadi Allah kita yakini, kita imani memiliki kehendak yang kehendaknya adalah merupakan kehendak dari Allah, kehendak sifat Allah, kemudian kehendak akalnya Allah. Mustahil Allah tidak berkehendak. Mustahil Allah tidak memiliki keinginan. Manusia aja makhluknya ini dikasih keinginan, dikasih cita-cita. Coba Bapak Ibu sekalian, ada nggak di dalam diri kita keinginan-keinginan yang banyak? Banyak itu. Yakin keinginan, ya Allah saya mah ingin selamat, ya Allah saya mah ingin bahagia, ya Allah saya ingin mulia, ya Allah saya ingin manfaat, ya Allah saya ingin berkah, gitu kan, itu keinginan. Ya Allah ingin terkabul hajat, ya Allah ingin terangkat dari kesulitan, ya Allah ingin berubah dalam kehidupan ke arah yang lebih baik. Nah, itu adalah keinginan. Jadi bagi orang yang beriman, yang punya keyakinan kepada Allah, bagi
paling pokok dalam kehidupan kita. Satu, mohon kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan iman. Dua, mohon agar nanti diwafatkan dalam keadaan iman. Satu, juga mohon agar dihidupkan dalam Islam. Tiga, diwafatkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takwa, takut, jaga, kerjakan apa yang diwajibkan dan dikerjakan oleh Allah. Dan jangan sampai kalian nanti mati dalam keadaan bukan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi target kita ini adalah wafat, target kita adalah meninggal dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam dinul Islam dan agama Islam. Dalam agama Islam, juga dalam keadaan iman. Kan di dalam bacaan doa itu kalau kita lagi tadi sudah dibacakan. Allahumma man ahyaitahu fa ahyihi ala iman. Wa man tawaffahu minna fa tawaffahu ala Islam. Ya Allah, kalau orang ini nanti akan diwafatkan, ya Allah wafatkan mereka dalam keadaan iman. Ya Allah, kalau orang ini diwafatkan nanti wafatkan dalam hidup. Kalau orang ini hidupkan mereka dalam keadaan Islam. Kenapa? Islam menentukan terhadap pembentukan iman. Pembentukan iman. Jadi iman ini akan kuat karena melakukan amaliyah Islam. Mana mungkin iman bisa bertambah kalau kita tidak berserah diri? Berserah diri itu disebutnya Islam. Jadi berserah diri kepada petunjuk dan perintah Allah, itulah yang disebut muslim. Jadi orang yang muslim, ajarannya Islam, kemudian kepatuhannya nanti membuat kita jadi salamun qaulan min rabbir rahim, akan diberikan keselamatan dari zat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di duduk kita ini luar biasa dunianya ya Pak. Gitu. Tapi kita bertahan. Kenapa? Meyakini duduk kita adalah ibadah. Meyakini duduk kita ini adalah perjuangan untuk mencapai dan meraih ridho Allah. Ini kalau karena berbeda ini mencoba jadi jalan ke sini untuk beribadah kepada Allah, hadir di majelis taklim. Baca gimana? Luar biasa ya perjuangan. Bukan perjuangan yang apa namanya kalau sekarang mah kawin-kawin aja ya. Itu bukan mereka, bukan itu ya bayar ya. Iya, orang-orang pilihan. Nah orang yang dipilih mah nggak ada yang banyak Pak. Itu orang pilihan itu nggak banyak. Ini kalau apa-apa nih disaring Pak, kira-kira yang moncornya itu yang jatuhnya itu banyakan panitia. Banyakan nanti yang tersisa yang tersaring itu adalah sedikit. Ya sekarang mah jangan gitu Bapak Ibu kan sering melihat pertandingan untuk sepak bola ya Pak. Itu kalau yang pertama itu bawa apa pertandingannya? Bapak penyisihan, sisihin dulu tuh. Gitu dari pemain-pemain yang ada itu pokoknya ada 1000 kesebelasan. Kita disaring nomor yang bagus, yang bagus nanti jatuhlah 500 semuanya. Kenapa kan nanti 500 itu jadi juara? Yang gak bakalan jadi juara Pak, repot panitia. Itu kalau jadi juara semuanya disaring lagi karena tujuannya apa? Ingin memilih mana yang paling berkualitas, mana yang paling terbaik. Nah ini yang terbaik ini yang kata Allah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati, pernak-pernik kehidupan dan kematian, ayyukum ahsanu amala, liyabluwakum, agar menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian ketika balik kepada Allah terbaik di sisi Allah. Nah itu juga kejuaraan seperti itu Pak, supaya bisa ditentukan siapa nomor satunya. Setidak-tidaknya nanti ada bergantung dengan nomor 2. Siapa nih nomor 2-nya? Siapa nih juara ketiganya? Siapa yang juara harapannya, kan ada begitu. Nanti untuk klasifikasi siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling bagus ibadahnya, siapa yang paling bagus kepatuhannya, siapa yang paling bagus keikhlasan. Keikhlasan itu dipilih, itu bisa nanti di hadapan. Ayyukum ahsanu amal. Jadi sebetulnya apa-apa yang ada di dunia ini sudah ada terpaku di dalam Al-Quran. Ayyukum ahsanu amal. Pertandingan itu, perlombaan itu juga
berjuang. Nah Pak, ini saya tanya nih Pak, Bapak Ibu sekalian, kira-kira pernah nggak ada penonton dikasih hadiah? Ada nggak penonton dikasih hadiah? Ada. Orang ada ya? Nah, ada. Nah itu sebagai penyemangat supaya mereka bisa ikut kejuaraannya. Tapi pada hakikatnya Pak, di sisi Allah itu nggak ada yang namanya orang nonton nggak ada dapat hadiah, nggak ada. Artinya apa? Harus ada amalnya, harus diwujudkan dengan perbuatannya, gitu. Jadi artinya apa? Allah akan memberikan anugerahnya, berapapun yang Dia berikan, berapapun yang hambanya minta akan dikasih. Yang penting berbuat, ada perbuatannya, ada perjuangannya. Ini nggak berjuang, nggak apa, nggak kerja apa, pengen ada hadiahnya, gitu. Jadi di sisi Allah begitu, butuh perjuangannya, butuh pengorbanannya, ada pengabdiannya. Makanya di dalam Fatihah itu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kalau dia ibadah ditolong sama Allah. Lah ini ibadah kagak apa-apa, kagak, pertolongan Allah itu jauh. Apakah Allah nggak mampu menolongnya? Ya mampu. Cuman Allah itu sayang aja kepada hambanya. Hambaku, kalau engkau ingin aku tolong, engkau berbuat. Nanti perbuatanmu aku nilai. Nanti aku tolong kamu karena wasilah perbuatannya. Walaupun aku bisa, engkau tanpa berbuat aku tolong bisa. Gitu. Cuman Allah itu karena ingin menjadikan hambanya banyak amalnya, banyak perbuatannya, banyak perjuangannya. Gitu. Jadi harus ada perjuangan. Makanya nih kata Allah Subhanahu wa taala, setitik keringat yang dilakukan dalam ibadah, setitik keringat yang dilakukan dalam berjuang untuk mendapat ridho Allah, setitik keringat yang dilakukan untuk mendapatkan rahmat Allah itu tidak akan disia-siakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dinilai baru setetes keringat nih. Bagaimana kalau keringatnya mengalir banyak? Itu lebih dinilai lagi. Itu artinya apa? Tidak disia-siakan walaupun sedikit amal kebaikan. Dicatat. Duduk kita dicatat, pandangan kita dicatat, kusuk kita dicatat, duduk kita dicatat, pegal kita dicatat, sakit kita dicatat. Jadi nilainya nilai apa? Nilai ibadah. Nilai ibadah. Kalau nilainya sudah ibadah, nanti sudah ada catatannya. Siapa yang catat? Ibadah itu yang catat malaikat raqib. Kemudian maksiat itu yang nyatatnya malaikat atid. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi nggak usah, makanya disebut tidak disebut tetap sudah dicatat. Sampai atau tidak sampai itu sudah Allah catat. Makanya ada yang disampaikan niatul mukmini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Belum beramal pun baru niat. Orang mukmin itu sudah dicatat